Sapa Dunia untuk informasi mancanegara. Bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, Israel terus menyerang Gaza Palestina. Tak hanya warga, Israel juga menargetkan banyak rumah sakit di Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia. Dalam serangan terbarunya, pesawat tak berawak atau drone Israel menghantam rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Selain itu, pasukan Israel melancarkan serangan darat di utara dan selatan Gaza yang disebut sebagai Operasi Kereta Perang Gideon. Kementerian Kesehatan Gaza bilang rumah sakit menjadi tidak dapat diakses. Korban luka pun akhirnya tidak bisa memperoleh perawatan. Beberapa hari sebelumnya saudara, rumah sakit Eropa di Gaza juga tidak dapat beroperasi lagi karena serangan Israel. Sebelumnya penyerangan-penyerangan itu penembakan-penembakan menggunakan drone itu hanya dilakukan di lingkungan sekitar rumah sakit, jadi tidak menyasar langsung rumah sakit. Nah, dalam 2 hari ini kemudian aktivitas militer di rumah sakit secara langsung meningkat, bahkan pada penyerangan yang terakhir ini tidak didahului oleh peringatan atau perintah untuk melakukan evakuasi. Biasanya gitu ya, biasanya akan ada informasi apakah rumah sakit baik pasien maupun staf medis yang bertugas di rumah sakit itu perlu atau tidak perlu untuk melakukan tindakan evakuasi. Namun ini kemudian seluruh staf dikejutkan karena kemudian tiba-tiba personel militer sudah masuk ke lingkungan rumah sakit. Hingga Minggu waktu setempat, otoritas kesehatan berbasis di Gaza mencatat jumlah korban tewas Palestina akibat serangan Israel terus bertambah. Menjadi 53.901 jiwa dengan 122.593 orang terluka sejak pecahnya konflik Israel-Hamas pada awal Oktober 2023. Dalam 24 jam rentan Sabtu dan Minggu waktu setempat, saudara, 79 warga Palestina telah tewas dan 211 lainnya terluka dalam operasi militer Israel. Kantor media Gaza mengatakan baru-baru ini 326 orang telah meninggal akibat kekurangan makanan dan obat-obatan di Gaza di tengah blokade Israel selama 80 hari. Selain itu, lebih dari 300 perempuan mengalami keguguran karena kekurangan gizi. Kita ke informasi lain saudara, Rusia meluncurkan serangan udara ke sejumlah kota di Ukraina, termasuk ibu kota Kiev pada Minggu pagi waktu setempat. Serangan ini menewaskan sedikitnya 7 orang. Rusia menyerang Ukraina menggunakan drone dan rudal selama 2 hari berturut-turut menyebabkan 38 orang terluka termasuk dengan anak-anak. Sebelumnya saudara, pada Sabtu malam Rusia menyerang kota Kiev dan menyebabkan 15 orang terluka. Serangan Rusia dilakukan di tengah rencana pertukaran tahanan sebagai kesepakatan damai yang dibicarakan di Istanbul pada awal bulan Mei. Keduanya belum berhasil menyepakati gencatan senjata. Saudara, langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memblokir penerimaan mahasiswa asing di Universitas Harvard membuat mahasiswa dan akademisi asing di universitas tersebut dinilai tidak aman. Padahal seperempat Universitas Harvard diisi mahasiswa asing. Bukan hanya membuat mahasiswa asing yang masih studi di Harvard tidak aman, namun langkah Presiden Trump memperburuk krisis kepercayaan pada pendidikan tinggi Amerika. Terkait ini, saudara, Harvard juga sudah menggugat pemerintahan Trump Jumat waktu setempat. Kedua kalinya setelah gugatan pada April 2025 soal pembekuan dana hibah federal ke kampus Harvard senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Seorang profesor politik di sebuah universitas di Shanghai, Tiongkok menilai saudara dengan aturan Trump tersebut, ketakutan dan ketidakpastian dapat meningkat di seluruh kampus Harvard. Pasalnya, data semester musim gugur 2023 Universitas Harvard menunjukkan bahwa mahasiswa internasional mencapai lebih dari 27% total mahasiswa Harvard.
Bottom line, either way, is that foreign students and scholars will feel insecure not knowing whether Harvard or other schools will provide information the government could exploit against them, or whether schools like Harvard will litigate with various uncertainties arising given a Supreme Court that may ultimately favor Trump. And it puts incredible burdens on those who are already at Harvard, as well as those thinking about coming, and in turn creates a tremendous institutional problem for the university, given the fact that, again, more than a quarter of the students are foreigners at Harvard. Sementara itu, mahasiswa di Harvard menyebut keputusan pemerintahan Trump melarang mahasiswa internasional di Universitas Harvard sebagai pilihan yang buruk dan salah langkah. Keputusan tersebut dinilai akan merugikan dunia pendidikan Amerika Serikat. Keputusan Presiden Trump melarang mahasiswa asing di Harvard dinilai akan melemahkan jangkauan Harvard secara global. Beberapa mahasiswa di kampus Harvard juga menyebut keputusan Trump akan merusak lingkungan pendidikan di Amerika Serikat. Pasalnya, saudara, keberhasilan Harvard secara historis bergabung pada hubungannya di luar negeri, seperti halnya hubungan atau koneksi Harvard di Amerika Serikat. Tak heran jika mahasiswa Harvard menyebut Trump salah langkah. A terrible misstep to ever try to make educational environments insulated. I think that education implies an openness, a broadness. I think that people go to college and university to be able to widen their scope of what it means to be an academic. Varied perspectives are incredibly valuable. As an academic institution, Harvard's success has historically depended on its relationships abroad as much as its relationships within the United States. I think not only will its place as an intellectual research institution will be diminished by the lack of international students there, I think its reach globally will be weakened. And I can only hope that this is something that Harvard can come back from. Simak bagaimana rupa jembatan di Hubei, Tiongkok yang dianggap sebagai jembatan kabel panjang kembar terlebar di dunia.